Pemirsa, pengerjaan MRT terus dilakukan. Bagaimana progres proyek prestisius kebanggaan Indonesia ini? Sudah ada Carlos Michael dari kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Ya Carlos, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana setelah adanya pengerjaan MRT itu? Iya, jam 11 lewat tentu untuk jam-jam seperti ini, Egan, dalam proyek pengerjaan MRT ini lalu lintas di sekitar Jalan Raya Fatmawati memang agak lengang. Tetapi tentu kita tahu bahwa setiap kali orang melintasi proyek ini, jalanan yang sempit awalnya hanya sekitar 12 meter, tetapi kemudian harus diambil sekitar 6 sampai 8 meter untuk ruang bagi proyek ini bisa bekerja, pembangunan sejumlah kebutuhan konstruksi. Maka kemudian di jam-jam tertentu, jalanan yang ada di Jalan Raya Fatmawati ini di jalur Mass Rapid Transit Blok M Lebak Bulus tentunya terjadi kemacetan. Untuk wilayah Jalan Fatmawati sampai dengan wilayah Cipete, jumlah lajur kendaraan di kedua sisi jalan mengalami perubahan sekitar 1,5 tahun terakhir ini karena kebutuhan lokasi kerja sekitar 8 meter. Dan selama pekerjaan ini berlangsung memang sejumlah pengguna kendaraan dan pada umumnya warga yang melintasi jalur ini mengeluhkan memang rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta memang tidak mampu mengurai kemacetan yang sebelumnya. Sewaktu MRT ini belum dibangun, memang kawasan Jalan Raya Fatmawati ini memang merupakan salah satu titik termacet di kota Jakarta. Dan selama pekerjaan ini berlangsung, pengguna kendaraan sudah dihimbau untuk melalui beberapa jalur alternatif seperti Jalan Metro, Pondok Indah, Jalan Pangeran Antasari, dan juga Jalan Prapanca. Sementara itu untuk Jalan Panglima Polim Raya hingga persimpangan Blok M juga terjadi perubahan jumlah lajur kendaraan dari kedua arah pada setiap titik pekerjaan bor pile ini. Dan Jalan Raya Fatmawati ini terjadi kemacetan karena menjadi jalur utama bagi warga dari arah Pondok Labu menuju Blok M. Dan kita sudah menjalani kemacetan hampir 1 tahun lebih, dan ini akan terus berlangsung nanti hingga 2 tahun ke depan karena rencananya proyek MRT ini akan selesai nanti pada tahun 2018. Dan kemudian tentunya kita berharap bahwa di jam-jam kemacetan, warga Jakarta dengan himbauan kepolisian Metro Jaya agar supaya kemudian bisa memperhatikan jam-jam tertentu. Jika kemudian tidak terlalu penting untuk melalui jalur ini, sedapat mungkin bisa menghindari jalur Jalan Raya Fatmawati ini ke arah TB Simatupang atau sebaliknya dari TB Simatupang menuju ke Blok M. Egan, kembali ke Anda. Ya, kalau masih berkaitan dengan infrastruktur, lalu bagaimana dengan kemajuan proyek-proyek lain yang rencana nanti akan digunakan pada Asian Games? Iya, Ega, nanti rencananya pada bulan Agustus mendatang bahwa pekerjaan akan semakin banyak dan kemacetan yang saya laporkan sebelumnya dalam pertanyaan Anda yang pertama itu akan semakin menjadi. Tetapi tentang progres pekerjaan dari MRT, kami mendapatkan informasi dari pihak PT MRT sendiri bahwa secara keseluruhan progres atau perkembangan pembangunan MRT yang merupakan mega proyek andalan yang juga diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2013, secara keseluruhan memang baru mencapai 25%. Hal itu dikatakan oleh Dono Bustami di Rut PT MRT, tetapi jika menjabarkan apa-apa saja yang kemudian sudah berhasil dibangun oleh PT MRT sendiri bersama dengan kontraktor dari Jepang, bekerja sama dengan Wijaya Karya, maka untuk pembangunan terowongan di sepanjang jalur Sudirman itu sudah mencapai sekitar 43%. Sementara untuk pembangunan bagian atas box girder dan juga tiang beton yang ada di sepanjang jalur atas atau jalur jalan layang di koridor Blok M menuju ke Lebak Bulus sudah mencapai 60%. Ini bisa dilihat bahwa kemudian di belakang saya Anda melihat ada begitu banyak beton atau tiang beton yang sudah berdiri. Pembangunannya ini sekitar kurang lebih 1 pekan yang lalu sudah selesai dan sesuai dengan agenda dan juga rencana memang tepat waktu dilakukan. Walaupun untuk jalur Jalan Raya Fatmawati ini sendiri pada tanggal
24 Mei yang lalu di hadapan Wakil Gubernur DKI Jakarta, PT MRT sendiri melaporkan bahwa pengerjaan secara keseluruhan baru mencapai 25% dari total yang harus dikerjakan hingga tahun 2018 nanti. Dan untuk Jalan Raya Fatmawati sendiri ada berbagai kendala yang ditemukan. Salah satunya adalah kendala pembebasan lahan, bahwa jalanan yang kecil ini nanti pada saat pemasangan konstruksi bagian atas akan membutuhkan ruang yang lebih banyak, dan ini tercipta kendala seperti adanya banyak bangunan yang ada di sekitar Jalan Raya Fatmawati ini yang harus dibebaskan lahannya agar nanti dalam pembangunan konstruksi bagian atas tidak terkendala. Tetapi sampai saat ini memang problem ini belum bisa dipecahkan. Beberapa waktu yang lalu pihak MRT sendiri dengan Wakil Gubernur Jarot sudah ke Jalan Raya Fatmawati dan bertemu dengan sejumlah warga. Persoalan pembebasan lahan ini sudah berlangsung sejak tahun 2012 dan hingga kini belum juga dilakukan. Tentu kita berharap bahwa ada sinergi dari warga di sini kemudian untuk bisa berinisiatif bekerja sama dengan pihak MRT dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa rencana pengoperasian MRT ini seharusnya akan rampung pada kuartal pertama tahun 2018. Tetapi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada beberapa waktu yang lalu sudah mengatakan bahwa kemungkinan besar akan molor hingga tahun 2019 hanya karena memang pembebasan lahan yang sulit untuk diselesaikan dengan warga di sekitar Jalan Raya Fatmawati ini. Kita berharap bahwa kemudian yang akan direncanakan bahwa Asian Games 2018 MRT ini sudah bisa rampung, memang benar-benar bisa terwujud. Tentu butuh kesadaran dan kesabaran warga yang biasanya mengalami kemacetan di jalur ini, dan juga tentu yang saya katakan tadi, yakni sinergi dari warga di sekitar Jalan Raya Fatmawati ini untuk secara sukarela membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak MRT dalam kendala pembebasan lahan. Sementara itu dulu yang bisa kami laporkan dari progres pembangunan MRT di jalur Blok M Lebak Bulus ini. Kembali ke studio, Kevin Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Carlos Michael langsung dari Fatmawati, Jakarta.